Salam. Selamat malam pada Bapak Ibu sekalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang memuji menyembah Tuhan pada malam hari ini. Tuhan telah menyertai memimpin kita dalam sepanjang bulan yang telah lewat dan mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan di awal bulan ini. Puji Tuhan untuk semua berkat-berkat sepanjang bulan yang telah lewat kita boleh nikmati. Dan Tuhan izinkan kita lagi untuk menikmati hidup di bulan Juni ini. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Mengawali ibadah kita mengangkat pujian bukan bangkit. Saya persilakan jemaat berdiri. Lanjut memuji Tuhan, kita menyanyi pujian Allah yang setia. Setelah itu kita masuk dalam saat yang teduh. Telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Karya yang mulia dalamku.
Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita menyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 33 ayat 1, 2, 3 dan 4. Nyanyian kemenangan iman nomor 33. Tolong foto sebentar oleh Ibu Pendeta Dewi Marta KSPH. Allah telah bengkar kita dalam minggu yang lalu. Mari kita berhimpun di rumahnya berteduh. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Bila kami anugerah demi namanya Yesus, selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan, darah Kau sentosa. Segala beban diserahkan, darah Kau sentosa. Dekatlah pada kami yang memuji nama-Mu, dalam rumah-Mu ini nyatakan kemuliaan-Mu. Bila kami rasalah bayang perhentian kekal, bila kami rasalah bayang perhentian kekal. Moga Injil bawakan selamat dan penghiburan, anugerah tak terhingga yang cemar disucikan. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Di malam yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Olehnya itu ya Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini dari awal sampai berakhirnya kiranya jadi atas nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 135. Nyanyian kemenangan iman nomor 135 ayat 1, 2 dan 3. Bangunlah orang Masehi. Bangunlah umat Masehi, lihat Allah kini berkata.
jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengakui pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh CP Wendy STH. Silakan. Baik, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sesuai dengan keputusan kita bersama bahwa di setiap minggu pertama dalam awal bulan kita akan melaksanakan doa bersama. Yang menjadi bahan-bahan doa kita bisa kita lihat di buletin kita yang tertera. Mari kita berdoa yang pertama untuk pergumulan pribadi kita, bahkan rencana-rencana dalam keluarga kita. Kita mendoakan jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit, seperti anak kekasih Liora, orang tua Ibu Mariam Rimpun. Dan mari kita juga doakan jemaat Tuhan yang sedang dalam proses pemulihan, seperti Ibu Penatua Ripka Mangampa, Ibu Maria Andriana Ganisi, Bapak Yetumba, dan Ibu Rinangsi. Kita juga mendoakan jemaat Tuhan yang dalam pergumulan mereka untuk mencari lapangan pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, dan yang sedang menambahkan keturunan. Kita juga mendoakan jemaat Tuhan yang sudah memasuki masa lanjut usia, yang masuk dalam pensiunan, bahkan status mereka sebagai janda maupun duda. Kita juga mendoakan jemaat Tuhan yang kurang setia dalam beribadah. Kita juga mendoakan jemaat Tuhan yang sedang mengandung, seperti Ibu Resita, Ibu Nelly Nelson, dan Ibu Ferawati. Selanjutnya kita mendoakan anak-anak jemaat Tuhan. Anak-anak jemaat Tuhan baik itu dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, baik itu dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Kita juga mendoakan anak-anak jemaat Tuhan di tempat ini yang akan mengikuti ulangan, baik itu dalam minggu ini maupun juga beberapa anak-anak jemaat Tuhan yang sudah melakukan ulangan maupun juga yang sudah mengikuti ujian. Kita mendoakan untuk hal itu, dan kita juga berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan yang sedang mengikuti latihan musik, khususnya dalam mengembangkan diri bahkan potensi mereka dalam bidang musik. Kita juga mendoakan jemaat Tuhan yang sedang keluar daerah. Kita mendoakan pekerjaan jemaat Tuhan, baik itu yang bekerja di ladang, di sawah, yang bekerja sebagai PNS, karyawan, wira swasta, bahkan beberapa profesi lainnya yang Tuhan boleh izinkan mereka tekuni. Kita juga mendoakan jemaat Tuhan yang sedang membangun tempat tinggal mereka.
Kita juga mendoakan Gereja Kibait Jemaat Kolaka, khususnya dalam pengurusan perizinan dan pencarian lokasi gereja. Kita juga doakan beberapa program kita dalam gereja lokal di tempat ini, yaitu rencana pekerjaan kantor sekretaris. Kita juga mendoakan rencana kita dalam melaksanakan syukuran dan HUT Gereja Kibait tanggal 27 Juli 2025. Kita juga mendoakan rencana PKP yang akan mengikuti Pernas. Dan kita juga mendoakan rapat koordinasi BPMK pada tanggal 9 Juni 2025, dan kita doakan juga bangsa dan negara serta pemerintah kita. Kita juga mendoakan pertemuan PKW klasis yang akan dilaksanakan pada hari Minggu atau minggu depan pada tanggal 8 Juni 2025 yang ditempatkan di Pos PI Rahanggada. Mungkin dari sekian yang saya telah sampaikan dan yang telah tertera di buletin kita, mungkin ada tambahan dari jemaat Tuhan yang perlu kita doakan bersama-sama. Baik, jika sudah tidak ada, sebelum kita berdoa bersama-sama, kita mengangkat pujian, ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam umat memerlukan-Mu. Engkau
Terpujilah namamu ya Tuhan, untuk kasih pertolongan dan kemurahan Tuhan bagi kami semua, yang telah memperkenankan kami menikmati setiap kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan hingga saat ini. Bersyukur bahwa di tengah menjalani kehidupan sebagai umat-umat Tuhan, pastinya banyak hal yang menjadi tantangan dan persoalan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami datang berdoa di hadapan Tuhan pada saat ini bersama-sama. Baik itu mengenai pergumulan kami secara pribadi, baik itu mengenai pergumulan dalam keluarga kami, dalam jemaat Tuhan, dan bahkan berbagai rencana dan harapan kami. Kiranya semuanya itu ya Tuhan, Engkau memberkati setiap doa-doa kami. Dan ajarilah kami ya Tuhan untuk bersabar menanti setiap jawaban doa-doa kami. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami semua. Tiba saatnya kami akan melanjutkan ibadah kami. Bahkan di dalamnya juga ya Tuhan, sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu yang Engkau telah pilih dan Engkau telah pakai dalam mengkomunikasikan firman-Mu. Begitu pula dengan kami semua yang akan mendengarkan. Biarlah kami senantiasa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Adakah persembahan pujian dari jemaat? Kalau tidak ada, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Dayus Mangalik STH. Sebelumnya kita menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
Hati kami telah siap ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sebab itu berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang Engkau telah siapkan pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan berbicara pun seluruh umat-Mu yang siap mendengarkannya. Kami boleh diberikan kuasa untuk memahami kebenaran firman-Mu, mempercayai serta melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, selamat malam dan shalom. Ya, terpuji nama Tuhan kalau kita masih boleh diberikan waktu, kerinduan serta kemenangan untuk boleh berada dalam hadirat Tuhan, bersekutu menyembah dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berdasar sekaitan dengan momen yang sedang kita hadapi saat ini, kita sedang menantikan janji Bapa, yaitu janji Tuhan Yesus Kristus sebelum ia naik ke sorga dengan mengatakan, aku akan mengutus seorang penolong, yakni Roh Penghibur atau Roh Kudus yang akan menyertai kamu sepanjang masa. Ya. Seperti kita ketahui pada hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa ia pergi menyediakan tempat, dan ketika ia mau pergi ke surga, ia berpesan bahwa aku tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan mengutus seorang pengganti, seorang penolong yang akan menyertai dan memimpin kamu sampai pada kesudahan alam. Ya. Pada malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 bagian B sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-15. Dengarkan dan saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersama kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan malam ini. Malam ini kita akan merenungkan satu pokok tema, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan. Ya. Ini sebenarnya dimulai dari pasal 14 ayat yang ke-15. Ya, di situ diberi perikop Yesus menjanjikan penolong. Ya, sebelum ia naik ke surga, ya secara khusus di
ayatnya yang ke-16 dan 18 itu Yesus berpesan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itulah Roh Kudus. Seperti kita tahu bersama bahwa 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, apa yang dijanjikan itu yaitu Roh Kudus turun di Yerusalem ke atas orang-orang, para murid-murid dan orang-orang yang berkumpul, pengikut-pengikut Yesus yang berkumpul di suatu tempat. Katakan dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berbicara seorang kepada yang lain dalam bahasa yang mereka fahami. Ya. Itulah yang disebut sebagai keturunan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah. Nah, jadi hari Minggu yang akan datang ini kita akan memperingati hari keturunan Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta atau hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, dalam pembacaan kita tadi di ayat yang ke-8 saya akan baca ulang bagi kita, akan menjadi pokok renungan kita pada hari ini, pada malam ini. Dikatakan ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Roh yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum ia naik ke sorga itu akan diam di antara kita sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Tidak ada dalam kalender Masehi tentang hari kenaikan Roh Kudus. Yang ada hari keturunan Roh Kudus. Dan itu akan ada di bumi sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Karena ini berperan penting untuk orang percaya, kita sebagai umat pemercaya. Apa yang dikerjakan oleh Roh yang dijanjikan atau penolong yang dijanjikan oleh Yesus di dalam pembacaan kita ini, kita akan melihat 3 hal penting untuk kita ketahui dan kita beri tempat, beri ruang dalam kehidupan kita untuk Roh yang disebut sebagai penolong itu menolong kita sehingga kita akan memperoleh apa yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita. Minggu yang lalu Ibu Pendeta sudah menyampaikan bahwa Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan setelah selesai ia akan datang. Setelah siap tempat itu ia akan datang untuk menjemput kita supaya di tempat di mana ia ada, kita pun sebagai anak-anaknya atau orang umat pemercayanya ada di sana. Nah, sering dipelesetkan orang, kenapa Yesus belum datang-datang juga? Apakah sorga yang dia persiapkan itu belum selesai? Mungkin karena kekurangan dana di sana, sehingga proyek itu mangkrak. Tidak. Sorga itu sudah selesai. Bahkan sebelum Yesus datang ke dunia, sorga itu sudah ada. Sorga itu adalah kekekalan, kediaman Allah yang kekal. Ya. Tapi kenapa Tuhan belum datang? Dan ia katakan, apabila sudah siap tempat itu, aku akan datang mengambil, menjemput kamu dan membawa kamu ke tempat. Persoalan tidak selesainya tempat itu adalah persoalan pada diri kita masing-masing. Karena Yesus atau Allah mau semua orang yang dikasihinya itu ada di tempat yang Yesus siapkan bagi kita. Yang belum siap itu sesungguhnya adalah kita, adalah manusia. Kita semua yang hadir di sini malam ini sudah meyakinkan atau sudah memastikan bahwa tempat kita di sana sudah siap? Sudah yakin semua? Yakin, puji Tuhan. Kalau semua orang pemercaya, orang yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah itu sudah meyakinkan, maka Yesus akan datang segera. Tapi saya tidak yakin.
seluruh jemaat Longori sudah siap meyakini tempatnya di sana. Sebabnya satu senjata pamungkas penginjilan itu dalam penginjilan yang disebut Evangelis Explosion. Nah, pertanyaan diagnosa untuk meyakinkan seseorang itu apakah sudah betul-betul diselamatkan atau belum. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika engkau dipanggil Tuhan atau mati sekarang ini, apakah engkau yakin akan masuk surga? Nah, pertanyaan diagnosa ini pertama akan membuat orang yang mau menginjili orang itu sudah yakin tentang keselamatannya atau tidak. Kalau dengan yakin dia menjawab bahwa saya sudah yakin ketika saya meninggal atau dipanggil Tuhan, hari ini juga saya akan masuk ke surga. Itu berarti dia sudah sangat yakin dengan keselamatannya. Yesus sudah menebusnya dan menjadikan dia anak-anaknya dan yakin bahwa kapanpun dia dipanggil oleh Tuhan, ia sudah yakin akan sampai, akan dibawa oleh malaikat ke dalam surganya Tuhan. Pertanyaan diagnosa kedua selanjutnya dia dikatakan begini. Ketika engkau yakin bahwa engkau akan masuk ke surga, dan saat engkau berada di pintu surga dibawa oleh malaikat dan siap masuk, ditanya malaikat di sana, mengapa engkau datang di tempat ini? Apa alasanmu mau masuk di tempat ini? Nah, itu jawaban. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya sampai di surga nanti, dibawa malaikat sudah bersiap di pintu surga, ditanya lagi malaikat di sana, kenapa kamu datang ke sini? Apa alasanmu kamu mau masuk di tempat ini, di surgaku ini? Kira-kira mau jawab apa? Mau jawab apa kita kalau kita sudah sampai di surga dibawa oleh malaikat saat kita mati meninggalkan dunia ini, sampai di pintu surga, ada lagi malaikat tanya, kok kenapa kamu datang ke sini? Apa alasanmu? Apa dasarnya kamu mau masuk ke tempat ini? Kira-kira mau jawab apa kita? Hah? Nanti disuruh pulang kalau tak tahu jawabannya. Jawabannya, karena Tuhan telah menyelamatkan aku dan melayakkan aku masuk ke dalam surganya ini. Itu berarti kalau yang ditanya dengan pertanyaan ini menjawab itu, karena Tuhan yang membawa aku dan Tuhan yang melayakkan aku masuk ke tempat ini. Ia sudah membasuh aku dan layak masuk ke tempat ini. Itu berarti tidak perlu lanjut menginjili orang itu. Dia sudah yakin tentang keselamatannya. Tapi kalau dia tidak tahu jawab, baik pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua ditanya, yakin masuk surga? Oh, tidak tahu. Itu urusannya Tuhan, mau bawa saya ke sana atau tidak. Nah, itu berarti tempatnya di sana belum siap. Nah, ini yang Yesus tunggu, nantikan saat ini bagi kita. Bagi orang-orang yang sudah ditetapkan untuk masuk ke dalam surga. Sehingga ia belum juga datang. Bukan karena tempat itu belum selesai. Tapi karena ia mengasihi kita. Mengasihi orang-orang yang ia mau selamatkan. Karena dia mau supaya semua manusia beroleh hidup yang kekal. Tapi bukan berarti sepanjang masa Tuhan bermurah hati. Ada namanya pintu kasih karunia. Terbatas zaman anugerah itu. Ya, saya biasa bilang, kalau Allah itu disebut panjang sabar, sepanjang-panjangnya kesabaran Allah masih berujung juga. Dan akan tertutup pintu kasih karunia itu. Nah, karena itu Roh Kudus itu diutus untuk pertama menginsafkan kita akan dosa. Karena dosa itu akan menghalangi kita, menghambat kita, menutup tempat kita di sorga. Sehingga kalau kita tidak insaf akan dosa kita, tidak sadar akan dosa kita, tidak meninggalkan dosa kita, dan kita tetap hidup berkanjang di dalam dosa, maka tidak akan pernah ada tempat bagi kita di sorga. Dalam Wahyu dikatakan, ingat ini baik-baik.
orang durhaka, pendosa tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Karena itu Roh Kudus diutus supaya kita insaf, kita sadar bahwa kita ini manusia yang berdosa dan tinggalkan dosa itu dan berupaya untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Dan Roh itu akan memimpin kita, menolong kita, memampukan kita. Bahkan dikatakan menggerakkan kita kepada kebenaran. Dalam pengakuan iman kita yang kita baca tadi dan baca setiap hari Minggu, percaya kepada Roh Kudus menggerakkan kita pada keyakinan. Menggerakkan kita, menggerakkan hati kita untuk meninggalkan segala dosa, menginsafkan kita. Jadi kalau kita sadar bahwa apa yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan, yang kita sebut dosa, Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita. Roh Kudus memakai sarana dalam hidup kita ini yang disebut hati nurani atau suara hati kita. Itu yang menjadi sarananya Roh Kudus. Sehingga orang yang masih punya hati nurani, punya suara hati, setiap kali dia mau melakukan dosa, masih ada bisikan lembut di dalam jiwanya. Oh, itu salah. Oh, itu tidak benar. Oh, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu berarti kita masih dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan. Kita tidak mau mengikuti pekerjaan Roh Kudus untuk menginsafkan kita. Itu namanya hati kita sudah degil. Lebih lagi kalau hati kita sudah membatu, keras kata firman Tuhan. Tegar tengkuk, keras, mengeraskan hati. Ya. Itu yang disebut menghujat Roh Kudus. Tidak mau peduli, tidak mau mendengarkan pekerjaan Roh Kudus untuk menginsafkan kita. Kita sudah menghujat dia. Tidak mau dengar, tidak mau peduli dengan dia. Dan firman Tuhan katakan dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Tidak peduli, tidak mau dengar. Masih lumayan kalau hanya kepalanya yang batu, kepala batu. Tapi kalau hatinya yang sudah membatu, ini sudah tidak bisa diubahkan lagi. Tapi Roh Kudus sampai hari ini masih bekerja menginsafkan kita akan dosa kita. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus, roh yang dijanjikan itu akan menginsafkan kita kepada kebenaran. Jadi bukan hanya dosa. Dua hal ini ibaratnya pagi dan petang, siang dan malam. Ibaratnya dua sisi mata uang. Kalau kita sudah insaf akan dosa, kita juga harus melanjutkan kepada kesadaran kita tentang kebenaran. Banyak orang tahu ini dosa, tidak boleh dilakukan. Tapi tidak sampai kepada dia insaf bahwa yang benar adalah ini. Sehingga sering kita dengar orang berdalil. Dia katakan, ya kami tidak pergi ke gereja, tapi hidup kami lebih baik dengan orang-orang yang siang malam rajin datang ke gereja. Itu dalilnya. Dia katakan lebih baik hidup kami. Mungkin masih lebih kurang kejahatan kami buat, dosa yang kami buat. Ketimbang orang-orang yang rajin ke gereja, lebih banyak buat dosa. Nah, itu dalil mereka. Memang mungkin dia bisa menjaga dirinya terhadap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi tidak insaf juga bahwa kebenaran itu harus dia lakukan. Firman, perintah Tuhan itu harus dia lakukan. Jadi ada dua kesalahan atau dosa yang bisa dibuat. Pertama, tidak taat. Nah, itu sudah pasti dosa itu. Yang kedua, salah. Pertama, melanggar. Melanggar, melakukan dosa, melakukan kesalahan. Yang kedua, tidak taat kepada kebenaran. Memang betul dia tidak melakukan kesalahan,
tapi dia tidak melakukan juga apa yang diperintahkan. Nah, ini juga pekerjaan Roh Kudus, menginsafkan kita, menggerakkan, itu yang disebut dalam pengakuan iman kita, menggerakkan kita kepada keyakinan, kepada kebenaran. Ya. Dalam pembacaan kita, dia akan menggerakkan kita kepada kebenaran. Nah, itu peran pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang dijanjikan. Sehingga manakala kita mungkin bangun pagi malas-malas, pagi ini saya tidak ke gereja lagi, saya mau tidur-tidur, apalagi hujan, minggu depannya lagi. Tapi sebenarnya Roh Kudus sudah mendesak dalam suara hati kita, dalam hati kecil kita. Kenapa harus tinggal? Ayo silahkan lakukan. Dan dalam hal-hal yang lain, kebenaran-kebenaran dan perintah firman Tuhan yang lainnya, Roh Kudus selalu menggerakkan hati kita. Hanya kadang-kadang kita matikan saja, tidak peduli. Karena Roh Kudus itu bisikannya lembut. Tidak perlu dia kasar-kasar, teriak-teriak untuk mendorong kita. Dia manis dan lembut. Dan ketika kita mengikuti itu, itulah yang disebut menginsafkan kita, menyadarkan kita kepada kebenaran. Dan yang ketiga, yang terakhir, Roh Kudus yang dijanjikan itu akan menginsafkan kita kepada penghakiman. Ya, hal yang akan datang, hal yang akan menjadi konsekuensi, akibat dari dua hal tadi. Keinsafan kita akan dosa dan kebenaran, atau ketidakpedulian kita ketika kita diinsafkan, disadarkan, diingatkan oleh Roh Kudus akan kedua hal ini. Dampak atau konsekuensinya adalah kita juga harus insaf, sadar bahwa satu saat kita akan berhadapan dengan penghakiman Kristus. Kalau kita tetap berkeras hati dan tidak insaf di dalam segala kekerasan hati kita untuk tidak peduli dan tidak mau setia kepada Tuhan, konsekuensi penghakimannya adalah kita akan mendapatkan hukuman yang kekal. Tetapi kalau kita insaf akan dosa dan insaf bahwa sepatutnya kita melakukan kebenaran firman Tuhan, taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, konsekuensinya adalah Tuhan berkenan atas kita. Dan ketika Ia datang, Dia akan membawa kita ke dalam kerajaan, kemuliaan kerajaan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau menyampaikan bagi kita bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah itu sudah ada di tengah-tengah kita, sudah ada di dunia ini. Bahkan Ia selalu berdiam. Firman Tuhan dalam Wahyu mengatakan Dia selalu mengetuk pintu hati kita. Dan ketika kita membukakan Dia tempat, memberi Dia tempat dalam hidup kita, dalam hati kita ini, Dia akan berperan seperti yang kita percaya, akui. Dia akan menghiburkan, Dia akan memimpin kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memberikan kuasa kepada kita. Sangat luar biasa perannya dalam hidup kita. Dia menghibur tatkala kita susah, Dia memimpin kita ketika kita tidak tahu mau arah mana dalam kehidupan kita ini. Apa yang akan menjadi pilihan kita. Dia akan memberikan kuasa kepada kita. Sumber kuasa Allah bagi kita itu ada di dalam Roh Kudus. Dan itu bisa ada di dalam diri kita ketika kita memiliki Roh Kudus. Dan yang kedua, terakhir, seperti saya katakan tadi, Ia akan selalu menggerakkan hati kita. Kalau bahasa Toraja lebih jelas, pakedo ki lako katonganan, pakedo penanta lako katonganan. Ia akan selalu menggerakkan hati kita. Sekali lagi, hanya kadang-kadang hati kita degil, hati kita lebih keras. Sebabnya firman Tuhan di dalam kitab Ibrani mengatakan, jika kamu mendengar firman pada hari ini, janganlah keraskan hatimu. Karena pada saat kita mengeraskan hati kita, kita menghujat pekerjaan Roh Kudus. Dan tidak mau insaf tentang kebenaran,
tidak mau insaf tentang dosa, sehingga kita akan dihakimi di dalam keadaan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, di momen penantian kita untuk mengenang hari keturunan Roh Kudus pada 7 hari mendatang, Roh Kudus yang dijanjikan telah ada, telah datang sampai hari ini, ada di antara kita. Ia bekerja untuk menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Ia bekerja untuk mengingatkan kita tentang kebenaran-kebenaran. Dia juga mengingatkan, mewanti-wanti bagi kita, pilihan ada di tangan kita untuk menghadapi penghakiman Allah ketika ia datang pada kali yang kedua. Kita mau memilih insaf dengan pekerjaan Roh Kudus untuk masuk dalam hidup yang kekal, atau tidak peduli dan tidak insaf dengan pekerjaan Roh Kudus, dan konsekuensinya adalah hukuman yang kekal. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami boleh diberikan waktu malam hari ini menikmati hadirat-Mu. Dan dalam persekutuan penyembahan kami boleh merenungkan bahagian kebenaran firman. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Tetapi kiranya roh yang telah mengilhamkan firman ini, yang telah diutus oleh Bapa, menggantikan Tuhan Yesus Kristus ketika ia naik ke sorga. Dan ada di antara kami untuk mengingatkan kami, menginsafkan kami tentang dosa-dosa, menginsafkan kami tentang kebenaran yang sesungguhnya, dan mengingatkan kepada kami bahwa satu waktu kami akan berhadapan dengan penghakiman-Mu untuk menentukan tempat kami untuk hidup yang selama-lamanya. Berkati firman-Mu bagi kami sekalian. Biarlah roh-Mu tetap mengingatkan kami, menginsafkan kami tentang kebenaran ini, dan kami boleh menghidupinya dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah diuraikan oleh Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan memberkati terus hambanya dalam pelayanannya di waktu-waktu yang akan datang. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk mengenal pundi warna hitam kolekte, pundi warna merah perpuluhan, warna biru tua kas jemaat, warna ungu dana sosial. Dan di depan ada 6 kotak persembahan. Kotak pertama dana pelayanan, kedua persembahan khusus, 3 pembangunan sarana dan prasarana, keempat dana pemeliharaan alat musik, kelima diakonia bantuan pos PI Lasusua Lapai, dan yang keenam kotak dana Natal tahun 2025. Dan yang menjadi kolektan pada malam hari ini, silakan Bapak Julius Salempang. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 142. Ku bawa kabar senang. Membayar hutangmu, lengkapkan selamat
doa persembahan, saya persilakan Ibu Pendeta Deni Martaupa, STH. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Luar biasa firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami. Kiranya firman-Mu ini boleh kami pahami, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih khusus hamba-Mu yang telah mengkomunikasikan firman-Mu, kiranya Tuhan kembalikan kekuatan bagi hamba-Mu, dan Tuhan terus yang akan memperlengkapi hamba-Mu di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami Tuhan selalu menyatakan berkat-Nya bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh mendukung pelayanan-Mu lewat persembahan ini. Itu sebabnya persembahan apapun yang telah kami berikan kepada Tuhan pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati, sehingga melalui persembahan ini boleh digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan kami berdoa Tuhan yang masih sisa di dalam kehidupan kami, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Bahkan kami berdoa untuk setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah berjalan di tengah kami untuk mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan terus yang akan memberikan kesetiaan bagi hamba-Mu di dalam mengiring Tuhan dan terlebih khusus di dalam melayani Tuhan. Lanjut ibadah kami pada malam hari ini, biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Dayus Mangalik STH. Baik Bapak Ibu, mohon perhatian kita sejenak. Kita akan mendengarkan berita gereja Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025. Yang pertama, majelis dan seluruh tim pelayan mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali bersama-sama dengan seluruh jemaat Longori beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Juga diucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Informasi selanjutnya jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, pada hari Senin besok tanggal 2 Juni 2025 jam 5 pagi ada doa khusus di gereja bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk datang berdoa bersama-sama dengan tim gembala. Dan juga pada hari Senin besok jam 6 ada ibadah PKP di keluarga Bapak Andarias Lobok Ganisi dan Bapak Kasih Kambane di Longori. Sebagai liturgis Bapak Nelson Tandirerung, pengkhotbah Pendeta Deni Martaupa STH, doa syafaat Pendeta Daniel Dayus Mangalik, doa persembahan Bapak Petrus Selang. Ya, ini ibadah PKP besok jam 6. Yang berikut di hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 ada ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Andarias Kabanga ditunda. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 pada pukul 5 sore ada ibadah PKW di Ibu Alfrida Marante. Oh, sang Banmangkut. Di Pastori. Liturgis Diaken Arni David, pengkhotbah Ibu Seli Fresa STH, doa syafaat Pendeta Penatua Meriana Moji, doa persembahan Ibu Lydia Payung. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 ada ibadah doa sekolah minggu pada jam 5 sore di gereja. Sebagai liturgis Ibu Runi, pengkhotbah dan doa Ibu Seli Fresa STH.
Dan pada pukul 6 sore ada ibadah doa dewasa di gereja sebagai liturgis penatua Mesriwati, khotbah dan doa CPWN di STH. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 jam 4 sore ada ibadah rumah tangga dan digabung dengan PKW di keluarga Ibu Mariana Sonda, Penatua Mariana Moji dan Ibu Elim di Langori. Sebagai liturgis Penatua Yuliana Mesak, pendoa syafaat Pendeta Deni Marta Upa, pengkhotbah Pendeta Daniel Dayus, doa persembahan Bapak Marius Malan, dan setelah itu pada pukul 18 atau jam 6 sore ada doa bersama tim pelayan dan majelis gereja serta guru-guru sekolah minggu di gereja. Selanjutnya ibadah minggu pada tanggal 8 Juni 2028 sebagai liturgis Saudari Gian Yuspitasari, singers Saudari Seli Fresa dan Saudari Welsi, keyboards CP Wendy dan Saudari Filia Abigail, rhythm Saudari Teresia Anggriani, bass Saudari William Malajavia Suryanto, drum Saudara Aldo Rizkianto, operator LCD Saudari Feni Rismawan, operator sound Saudara Eliaser Septianto, doa syafaat pagi Penatua Yuliana Mesak, doa syafaat malam Penatua Petrus Tandigau, pengkhotbah pagi dan malam CPWN di STH, kolektan pagi Nyonya Mariam Rimpun dan Ibu Marcelina, kolektan malam Bapak Matius Biring, doa persembahan pagi Penatua Yuli Pasang, doa persembahan malam Penatua David Tato, pewarta pagi Penatua Yuliana Mesak, pewarta malam Pendeta Daniel Dayus, penyambut umat pagi dan malam Diaken Matius Uju dan Bapak Nelson Tandirerung. Dan sebagai pelayan sekolah minggu pada tanggal 8 Juni 2025 pendamping Ibu Elvin Rina Rapa, liturgis anak Julian dan Julian Malajavia, doa syafaat Saudari Seli Fresa STH, kolektan anak Igis Lamba dan anak Chris Palen, doa persembahan anak Welly, keyboard anak Twiska Cynthia Clara. Dan sebagai guru kelas di kelas Batita Ibu Seli Fresa STH, di kelas Indria Ibu Juliana, kelas Pratama Diaken Arni Api, Arni David, kelas Madya Ibu Elvin Rina Rapa, kelas remaja Penatua Mariana Moji. Saya ingat anggota jemaat lama ini Arni Api, Arni David. Info penting lainnya, kotak kelima minggu depan Diakonia Bantuan Pernas PKP. Ya, jadi ada kotak kelima minggu depan itu untuk mendukung pertemuan nasional PKP khususnya kontingen dari Galaksi Sekolah Kabombana. Yang kedua pertemuan pertemuan PKM Klasis itu tadi sudah dilaksanakan. Pertemuan PKW Klasis Sekolah Kabombana akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 jam 12 siang bertempat di pos PI Rahanggada. Jadi tadi sudah diinformasikan ibu-ibu akan berangkat jam 10 setelah selesai ibadah kita di tempat ini. Dan yang terakhir dihimbau, ini himbauan kepada jemaat Tuhan, jika penyampaian warta jemaat itu supaya sekiranya tidak ditanggapi atau disanggah. Kalau ada yang kurang jelas atau perlu untuk dipertanyakan, nanti setelah majelis bersama dengan tim altar berkumpul di ruang gereja, kalau ada yang tidak jelas atau ingin dipertanyakan, baru disampaikan di situ. Karena bagian warta
jemaat ini masih dalam rangkaian ibadah kita. Ya, demikian informasi. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya persilahkan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita menyanyi, mengangkat pujian yang berjudul Doa Yabes dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Dayus Mangalik STH. Umat Tuhan yang dikasihinya, pulanglah kamu sekalian di dalam kasih karunia Allah. Arahkanlah hati kamu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kamu berlimpah-limpah dan melindungi kamu. Kiranya Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu kasih karunia. Kiranya Allah memperlihatkan wajah-Nya kepada kamu dan memberikan kamu damai sejahtera di dalam Kristus Yesus oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saat teduh. Amin. Kita menyanyi, ada satu sobatku yang setia, dan setelah rap nanti dipersilakan kepada Bapak Pendeta dan Majelis untuk menerima salam dari jemaat.